Udah dimulai ya? Udah dimulai dong. Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat subuh bagi kita semua. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat peta kerentanan tsunami menggunakan ArcGIS. Langkah pertama itu ya, seperti biasa kita menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu ada komputer atau laptop dengan minimal RAM 2 GB, hard disk drive 250 GB. Ini mempunyai software ArcGIS ya, sudah hingga. Lalu bahannya itu ada data Demnas dan set file administrasi garis pantai serta sungai. Langkah awalnya itu kita harus masuk ke ke download dulu datanya. Dengan cara itu ketik di sini INA Geospatial. Ini resmi dari Indonesianya ya. Klik aja ini. Nanti kalian diarahkan seperti ini, langsung aja masuk atau daftar. Atau teman-teman bisa langsung unduh data, nanti diarahkan login ya. Nah, ini yang kita perlukan itu ada data Demnas dengan data RBI per wilayah. Pertama kita harus download data Demnasnya dulu, lalu login. Jadi disuruh login ya, teman-teman tinggal login. Kalau yang belum mempunyai akun ya silahkan dibuat dulu akunnya. Buat di sini loginnya ya. Nah, ini saya sudah login, langsung saja saya mau cari Pulau Aru. Pulau Aru tentunya terletak di Kepulauan Aru ya. Mengunduh atau mendownload data Demnasnya itu teman-teman tinggal klik di sini. Nah, dia ada unduh data Demnasnya ya. Langsung unduh saja karena saya sudah mengunduh jadi saya tidak perlu mengunduhnya lagi. Lalu untuk data RBI per wilayahnya itu tinggal unduh data, lalu cari di sini Kepulauan Aru. Nah, di sini Kepulauan Aru. Tetapi saya sudah mencoba ya. Kebetulan dari RBI Kepulauan Aru ini ada masalah sedikit. Masalahnya itu saya nggak tahu ya. Mungkin dari websitenya sendiri. Nih, saya tekan ini nggak mau. Jadi saya mendapatkan filenya ini dari asisten laboratorium saya, Bang Romo sendiri. Jadi saya nggak perlu download seperti ini lagi. Kemudian masuk ke lokasi ataupun aplikasi ArcGIS-nya dan masukkan data Demnasnya. Nah, ini data Demnasnya. Saya mempunyai data Demnas 6. Dikecilin gini agar terlihat rapi ya. Lalu tambah data administrasinya. Kemudian kita membuat keenam data Demnas itu menjadi satu dengan cara klik mosaic to new raster, kemudian tekan atau blok semua data Demnasnya, masukkan ke input rasters, lalu outputnya itu kita tentukan. Namanya kita buat, lalu ketika sudah selesai memberikan nama itu kita buat titik tif. Spesial referensinya juga seperti biasa. Kebetulan saya menggunakan WGS 1984 dengan zona 53 N. Number of bandnya itu 1, mosaic operatornya itu min, mosaic color map modenya itu match. Nah, ini mosaic tuning rasternya telah berhasil. Selanjutnya kita ke raster processing, klik lip, inputnya itu kita masukkan yang TIFF ini, arwah TIFF. Lalu outputnya itu data administrasi dan jangan lupa tentang use input fitur sini. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita unchecklist data Demnas yang sudah tidak kita perlukan karena kan kita sudah gabungkan menjadi satu dengan cara mosaic tuning raster tadi. Nah, ini dia ada hasil dari klip tadi.
kita unchecklist lagi data Arwatif ini, kemudian naik ke ataskan data clip ini agar terlihat data citranya. Kemudian pergi ke project and transformation, klik raster, klik project raster. Untuk input rasternya itu kita menggunakan data clip tadi. Outputnya sama, kita menggunakan WGS 1984 dengan zona 53N. Klik OK. Klik OK lagi jika sudah tidak ada yang mau di input. Tunggu lagi. Klipnya itu kita turunkan ke bawah, unchecklist klipnya tadi. Kemudian kita pergi ke 3D Analysis Tools, masuk ke raster surface dan pilih slope. Untuk inputnya itu kita masukkan project raster tadi, dan outputnya degree ubah menjadi percent rise. Klik OK. Lalu kita reclassify data dari slope-nya tadi. Inputnya itu kita masukkan slope, baru kita classify, ubah kelasnya menjadi 5, serta break values-nya kita ubah juga dengan sesuai dengan literatur yang kita gunakan. Kemudian kita klik reverse new values dan klik OK. Nah, ini dia hasil dari reclass dari slope tadi. Slope yang ini kita kebawahkan dan kita gunakan hanya slope reclass. Kita ganti warnanya menjadi hijau tua ke merah. Selanjutnya itu kita membuat yang namanya hillset. Langkahnya sama seperti slope tadi. Kita klik hillset. Inputnya itu kita masukkan project raster. Langsung kita OK kan saja, nggak ada kita ubah pada bagian box pada hillset ini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia hillsetnya sudah jadi. Langsung kita reclassify lagi. Inputnya itu hillset yang sudah kita buat tadi. Classify. Kelasnya ubah menjadi 5. Break values-nya itu kita gunakan sesuai dengan literatur yang sudah kita baca. Klik reverse new values dan klik OK. Nah, hasil reclassnya sudah jadi daripada hillset. Kemudian kita ubah warnanya lagi menjadi hijau tua ke merah. Hilsa hasil yang sebelum reclass itu kita turunkan agar terlihat lebih rapi, dan projectnya kita unchecklist juga. Data administrasi kita naikkan lagi. Nah, ini. Kemudian kita add data garis pantai. Nah, ini data garis pantai.
Kemudian kita bufferkan dengan cara klik dari art toolbox, lalu pilih yang analyze tools, proximity, dan multiple ring buffer. Inputnya kita masukkan garis pantai. Jarak atau distance-nya itu sesuai dengan literatur yang kita baca. Untuk buffer unitnya kita ubah ke meters. Klik OK jika sudah tidak ada yang mau di input. Dan di sini saya mau mengubah namanya untuk jaga-jaga karena buffer sering error di sini karena sebelumnya saya sudah coba. Nah, ini di hasil buffer yang sudah jadi, lalu kita clip dengan cara klik geoprocessing, lalu klik clip. Untuk inputnya itu kita masukkan hasil buffer dari garis pantai. Klik filternya kita ubah menjadi administrasi kecamatan. Kita klik OK, tunggu beberapa saat. Kemudian jika sudah selesai di clip, kita masuk ke conversion tools, to raster, dan polygon to raster. Input features kita masukkan garis pantai yang sudah di clip. Value fit ubah menjadi distance, dan jika bertanda X seperti ini kita ganti namanya. Kemudian kita menambahkan data sungai. Caranya seperti biasa, add data, kemudian cari data garis sungai seperti ini, garis sungai AR 50K. Kemudian sama seperti garis pantai tadi, kita bufferkan dengan cara analysis tools, lalu pergi ke multi ring buffer, masukkan inputnya itu sungai. Kemudian jaraknya itu sesuai dengan literatur yang sudah kita baca. Ketika sudah selesai buffer dari garis sungainya itu, kemudian kita masukkan itu clip sama seperti garis pantai tadi. Untuk inputnya kita masukkan sungai sudah di buffer. Klik featuresnya itu administrasi. Kita klik OK saja. Jika ada tanda seperti warning gitu, hiraukan saja. Nah, ini klipnya sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat polygon to raster, sama seperti membuat garis pantai tadi. Inputnya kita masukkan yang sudah diklip sungainya. Value field ubah menjadi distance, dan namanya jika seperti X seperti ini kita ganti aja atau kita tambahkan huruf ya. Nah, ini sudah berubah, klik OK. Tunggu beberapa saat hingga hasil dari polygon to rasternya sudah selesai. Tinggal kita reclassify. Kemudian ini sungai-sungainya kita unchecklist dulu, kita turunkan ke bawah agar terlihat lebih rapi. Oke, sudah. Kemudian input dari reclassify-nya itu sungai yang sudah di polygon to raster. Kita reclassify lagi. Ini tidak usah kita ganti kelasnya ya, karena menurut dengan perintah yang ada itu kita tinggal klik reverse nih values tadi. Ubah warnanya menjadi hijau tua ke merah. Oke, kita tinggal mengkalkulasi dengan rumus yang ada. Klik raster calculation.
klik yang kedua ini, raster calculation spatial analysis. Masukkan rumusnya, yaitu reclass sungai kali 15, lalu tambah reclass penta itu kali 30, kemudian tambah reclass hillside itu kali 30 juga, atau bintang 30, tambah yang terakhir reclass slope kali 25. Kita okekan saja, tunggu hanya 5 detik agar kalkulasi berhasil. Nah ini nggak sampai 5 detik. Kemudian kita reclassify lagi hasil dari kalkulasinya tadi, masukkan inputnya dari raster calc 2 ini, classify itu ubah menjadi 5 kelasnya, break values-nya nggak usah diubah, langsung oke aja, nggak usah di reverse nih values, kita okekan dan tunggu sampai hasilnya seperti ini. Baik, hasilnya kira-kira seperti ini dari pengkonfigurasian peta kerentanan tsunami. Baik, sekian video dari tutorial sedikit cara membuat peta kerentanan tsunami. Bila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, terima kasih telah menonton.